سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tahilu akhiratan yaumiddin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdhalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa ajil wa abdik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di malam hari ini kita masih ditakdir, diringankan dan dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir dalam rangka menjaga keistiqomahan kita ada di majlis setiap Jumat akhir bulan ini. Yang tentunya kita rasakan sama-sama dengan hadirnya kita ada di majlis ini, hati rasanya malam. Sejenak kita lupa dengan apapun masalah dan problematika kehidupan. Tidak ada yang kita ingat selama kita duduk di majlis ini kecuali hal yang baik. Tidak ada yang kita sebut selama kita duduk di tempat ini kecuali hal yang baik. Kita duduk, yang kita ingat bosan kita, yang kita ingat akhiratnya kita, yang kita ingat bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah. Tidak jarang kita duduk di acara seperti ini, yang kita renungkan adalah kita sebagai anak sudah di mana sama orang tua, atau sebaliknya kita sebagai orang tua sudah sehebat apa dalam berikan pendidikan kepada anak-anak. Hal-hal yang baik yang kita inginkan. Adapun masalah-masalahnya kita selama kita duduk sampai sekarang sejenak lupa kita. Walaupun mungkin tidak menutup kemungkinan kita pulang ingat lagi, tapi insya Allah berkatnya kita duduk adalah seperti ini, Allah kasih jalan keluar, Allah kasih solusi yang terbaik buat kita. Tidak ada yang kita sebut kecuali hal-hal yang baik. Nama Allah yang kita sebut, nama Rasulullah yang kita sebut, zikir yang kita sebut, ayat suci Al-Quran yang kita sebut, dan tidak ada yang kita dengar kecuali hal-hal yang baik. Kalau nggak salawat ya itu ada. Alhamdulillah. Insya Allah. Ini semuanya adalah tanda atau indikator bahwa insya Allah kita masuk di antara ini dari saat kita. Sebetulnya dulu di antara seperti ini bukan perkara yang susah. Hanya saja memang ada yang dipilih sama tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan haknya kita untuk memvonis ada yang tidak hadir adalah orang yang tidak dipilih oleh Allah. Karena manusia itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekarang. Sekarang baik, tapi kalau akhir umurnya jelek lagi. Sekarang jelek, kalau akhir umurnya baik lagi. Yang paling penting adalah kita sendiri. Kita hadir bukan karena siapa-siapa, kecuali karena kita yang butuh, kita yang ada hajat, kita yang punya keperluan untuk hadir acara semacam. Mudah-mudahan acara semacam ini menjadi amal ibadah dan ibadah. Datang bawa dosa pulang tak punya dosa. Datang bawa utang pulang bisa sahur. Kalau mau utang mulai ke sahur tapi ini wah
Insya Allah masih tahu nonton nggak cukup banyak yang mau habis. Hutang wakil sokong hutang boleh lunas dulu. Tapi insya Allah ada jalan lantaran rezeki buat kita untuk nyaur. Tidak kita meninggal itu sudah lunas hutang kita. Bahkan kita bisa mewariskan sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anaknya kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, bicara tentang kurban. Sebab kadang orang itu beramal hadirin tapi tidak berilmu. Ada orang berilmu tapi tidak beramal. Tapi ada juga orang itu yang beramal tidak berilmu. Sementara Allah katakan dalam Al-Quran, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian, apa? Ujian. Siapa sih antara kita yang paling baik amalnya? Allah ciptakan kehidupan kematian biar kita ini tidak berbuat sesuatu di muka bumi di atasnya kafir diri. Kenapa? Ada hidup udah mati. Butuh oleh doa mati. Kapan kita meninggal, kemudian selesai. Ada episode kehidupan yang dibuat, episode pertanggungjawaban kita kepada musibah ketika kita hidup di dunia ada aturannya. Asal amal, kapan dikatakan amal itu terbaik? Amal itu dikatakan terbaik jika benar secara syariat dan baik secara rasul. Rasulullah SAW bahkan jauh-jauh dari berwanti-wanti sama kita. Dikatakan saya di alam nasi zaman kadirun fuqaha galil fuqaha kadirun sa'iluhu galil muqtuh. Akan datang suatu masa yang mana masa itu banyak yang ceramah sedikit yang ngerti hukum, banyak yang minta-minta tapi gak ada yang mau kasih, banyak yang butuh diperdulikan tapi gak ada yang mau peduli. Ketahuilah jika datang masa itu al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu di masa itu lebih penting daripada amal. Bukan berarti ilmu dok dosa amal, bukan. Lebih penting daripada amal. Berarti apa penting kan? Penting, cuman lebih penting ilmu. Kenapa? Karena kita tahu di masa itu yaitu sekarang lebih banyak orang amal daripada ilmu. Habis yang sholat banyak, tapi yang ngerti syariatnya sholat banyak. Contoh pengajian maghrib penuh mungkin sopnya, tapi yang datang pengajian setelah maghrib banyak hal ini. Amal banyak yang amal, tapi yang mau berilmu banyak. Wah kalau Jumatan, masya Allah, sindroman khutbah tak kabeh. Kalau sholatnya insya Allah semuanya sholat, tapi yang mau dengerin ilmu nggak ada. Yang puasa, yang zakat juga nggak kalah banyaknya, tapi mereka yang belum belajar fikihnya puasa gimana sih? Syariatnya zakat gimana sih? Nggak banyak. Kadang-kadang mereka itu, kadang-kadang kita itu beramal kepingin diterima, tapi jangan diterima. Benar aja dohirnya enggak. Jangan ngomong batin, benar aja dohirnya enggak. Jangan diterima, sah aja enggak. Untuk diterima itu butuh satu. Kita nggak kadang-kadang ingin diterima, tapi kalau perlu sah nggak sah. Inilah kenapa saya sengaja datang malam hari ini khusus untuk bahas kurban. Karena memang kesalahkaprahan di lapangan, ya, kesalahkaprahan ada di lapangan. Pembahasan kurban itu lebih banyak daripada urusan-urusan ibadah yang lain. Ya. Apa sih hukumnya kurban itu? Hukum kurban itu kalau dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkadah, tapi dalam mazhab Hanafi hukum kurban itu adalah wajib. Kenapa kok wajib dalam mazhab Hanafi? Kita mazhabnya apa? Syafi'i. Berarti hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Cuma perlu kita tahu kenapa kok mazhab Hanafi mengatakan wajib kurban. Untuk kita dalam Hanafi, kalau mazhab Hanafi tidak bisa kafir. Karena memang ada teguran keras dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yadrukan musolat. Kata Nabi, siapa orang yang mampu kurban tapi perhitungan, anggar dia mau kurban, ojo mana mampu masjid hidup ojo. Oh,
berarti ada teguran keras dari Rasulullah. Karena itulah mazhab Hanafi mengatakan wajib, mazhab Syafi'i sunnah. Karena itu kalau ada yang tanya, kurban sama akikoh yang lebih afdal yang mana? Kurban. Kenapa ada yang mengatakan wajib di antara empat mazhab? Tapi kalau akikoh di antara empat mazhab ada yang mengatakan wajib. Berarti kurban lebih afdal dari akikoh. Cuman bukan berarti orang kalau mau akikoh harus kurban dulu, atau sebaliknya orang mau kurban harus akikoh dulu. Tidak bicara kurban sama akikoh lebih afdal mana? Ya, kurban. Tapi apakah kalau orang mau akikoh harus kurban dulu? Kalau mau kurban harus akikoh dulu? Nah, tidak menjadi satu syarat yang saling mengikat satu sama lain. Cuman kalau sekarang ini kok dengan punya uang untuk beli kambing, enaknya dibuat apa ya? Niat kurban apa niat akikoh? Ya, kurban. Kenapa? Momennya. Kalau akikoh bisa kapan-kapan, kan nggak ada waktunya akikoh, bebas mau kapan itu. Kalau sekarang ya waktunya kurban, lewat hari tasyrik, misal sudah masuk tanggal 14 Dzulhijjah, maka sudah lewat waktu penyembelihan kurban. Aset seperti orang haji tapi tanggal 10 Dzulhijjah baru wukuf di Arafah, ya bisa wukuf tanggal 9. Sama seperti orang sholat baca Fatihahnya ketika wukuf, ya bisa. Ada waktunya. Nah, kapan dengan sekarang tidak kemampuan laksanakan atau dahulukan kurban akikoh nanti bisa 3-4 bulan lagi, bulan Maulid. Terus nabung setelah kurban ya, nabung lagi barangkali takdir untuk beli kambing, lihatin akikoh. Oh karena Maulid undang sholawatan, undang sholat, kemudian undang tetangga, sholawatan bareng, jangan undang saya. Undang saya tak harus sama, yang penting makan. Akikoh kan mana bingung. Saya kalau bukan akikoh sengaja lapar. Soalnya saat dibulu, mana saya tidak tahu. Nah, kurban sama akikoh beda betul. Boleh nggak? Saya beli satu kambing niatnya kurban akikoh. Nah, saya orang tanya gimana? Imam Romli berpendapat boleh dua-duanya sah dan dua-duanya berpahala. Cuma lebih baik bagi yang tidak mampu silahkan ikut pendapat tersebut. Tapi bagi yang mampu, yang kaya-kaya ini dia kurban sendiri, akikoh sendiri. Sepeda motor sendiri dia kurban tidak berlaku. 5 anak 5 sepeda motornya hari ini tidak kurban, ya kurban akikoh ini siji dulu sih. Nah, bagi yang tidak mampu silahkan itu pendapat Imam yang mengatakan kurban dan akikoh bisa digabung, cukup, berpahala dan sah kedua-duanya. Kalau mampu kaya, jangan. Kenapa Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan gugur batal kurbannya, batal akikohnya. Cuma jadi sedekah biasa kami, enggak jadi kurban, enggak jadi akikoh. Boleh digabung tadi itu asal bukan kurban wajib atau akikoh wajib. Kalau kurban akikoh sunnah apa-apa, tapi kurban wajib akikoh wajib nggak bisa digabung. Mana ada sholat zuhur digabung sama sholat asar, nggak bisa, karena sama-sama wajib. Baik. Dikatakan sunnah muakkadah. Apakah semua orang hukumnya sunnah? Tergantung. Pertama muslim. Non muslim kurban biasa, non muslim kurban biasa. Sholat nggak wajib kok bisa ada kurban gimana? Jelas. Nah gimana kalau ada masjid, ada non muslim masih sapi, kambing, kurban berpartisipasi, terima. Tapi tanya, ini niatnya kurban apa cuma sekedar membantu? Kan dibagi-bagi miskin nanti. Oh sekedar membantu, bisa ngomong. Oh itu niatnya kami adalah kurban, oh bisa. Syarat orang itu sunnah disyariatkan atasnya untuk kurban adalah muslim. Jelas ya? Jadi saya atau masjid ini dibantu dengan sapi atau kambing oleh non-muslim. Niatnya mereka cuma sekedar membantu, turut berpartisipasi. Boleh ya, saya terima, boleh. Cuman pesan saya satu, hati-hati.
Jangan sampai ketika mereka punya gawe dengan cara kita ikut bantu. Lakum dinukum dan bisa masjid ini direnovasi agar non muslim ikut bantu boleh nggak? Tapi bukan berarti kita akan balas. Kalau mereka bangun tempat ibadahnya kita bantu. Mungkin dalam versi agamanya mereka bantu tempat ibadah orang lain apa, tapi dalam versi agamanya kita lakum dinukum dan jadi jangan sampai kita bantu ya, kita dibantu sapi, dibantu kambing, terus mari lu pekiuh tapi juga nyerewani. Ketika mereka punya gawe atau apa, kemudian nggak usah terima. Mungkin ini demi kerukunan, cari cara lain yang ada sentuhan sama syariat untuk rukun. Apa harus begini rukun dulu? Kalau kayak gini nggak rukun, cari cara yang lain ya, yang tidak ada kaitannya dengan agama syariat untuk menciptakan kerukunan antar sesama ya, kayak apa namanya jabat tiket 17 sampai nggak ada kaitannya sama agama. Kalau kaitannya sama agama itu tadi laku di hukum wakilnya gini. Kadang ada yang tanya, boleh nggak daging kurban diberikan kepada non muslim? Nggak boleh ya. Zakat kurban itu syariat nomor yang punya mau ngomong dikatakan kurban itu dia pakullah lil muslimin akhosoh. Kurban itu adalah jamuannya Allah khusus muslim. Loh, Allah yang punya kartu. Allah syariat kurban tujuannya adalah muslimin makan daging. Maka ulama mengatakan berarti dari sini bisa kita pahami ya, bahwa yang namanya dari kurban tidak boleh diberikan kepada non muslim. Ya, terus gimana deh? Kalau mau dikasihkan tidak enak, cari kambing. Coba jadi ada sini, masuk, jangan ada sana, akhirnya dulu, masuk. Jangan dipukul, karena kalau dipukul jadi gini aja. Ya, apa? Kalau di masjid ada masalah, kalau dipukul itu nantinya tidak khusyuk. Ada sini, ada pengajiannya. Nanti kalau mungkin ngomong ya. Non muslim tidak boleh dikasih daging kurban. Sama zakat tidak boleh diberikan kepada non muslim. Kayak nabi gimana ya? Cari kambing tak satu atau dua urunan untuk jadi sedekah, bukan jadi kurban. Nah, dari daging sedekah ini diberi kepada non muslim. Kita sedekah ngasih hadiah kepada non muslim boleh. Tapi kalau kurban zakat itu maunya Allah itu. Jangan bikin hukum sendiri kalau Allah punya karam yang lain, Allah punya mau yang lain. Maunya Allah muslimin khusus. Ya sudah, kita jangan bikin hukum sendiri. Tapi kalau kita sedekah, dengan punya apa misalnya berkatnya dengan kasihkan kepada non muslim boleh. Kenapa sedekah apa hadiah? Tapi kalau dengan zakat kurban dengan non muslim tidak boleh. Sekalipun jangan terima dari kurban, boleh nggak saya lempar kepada non muslim? Tetap nggak boleh. Jadi banyak urusan kurban yang kita baru tahu itu bakal banyak. Sebetulnya baru tahunya bukan karena ilmunya yang baru, kita yang baru ngaji. Ya, kok asal orang udah, nah ngaji ini apa? Ada orang kenyang sebelum makan, ada orang mimpi sebelum tidur, ya. Dan ada orang tahu sebelum ngaji juga ada. Makanya kok saya lebih tahu daripada jenengan. Mungkin karena saya ngaji lebih dulu daripada jenengan. Kalau seandainya seusia saya jenengan belum ngaji, ya jenengan juga tidak tahu ya gambarnya ini. Juga saya ngaji sudah lama, kok nggak pernah dengar karena saya ulama bahasa ini tuntas ya kurban. Yang saya dibahas adalah kabilah-kabilahnya, pahalanya segala. Tapi kokimnya jarang ditukas tuntas. Padahal itu penting. Kabilah penting, tapi bahasan fikih saya tidak kalah penting. Ya, itu solusinya. Misal saya tanya dia, ada orang ngantar kambing, Pak, setiap kambing 100.000 biayanya. Nanti di sini lagi dia. Ada yang ngantar sapi, Pak, untuk sapi 200.000. Mohon kami nanti dari keuangan dengan ini semuanya 100, 200 terkumpul, mungkin ada yang kami buka satu kambing atau dua kambing. Kami niatkan sedekah untuk non muslim. Itu saya amalkan di daerah minoritas.
muslimin minoritas. Nyembelih kadang-kadang non muslim bantu kali ini gak enak. Jangan ambil dari daging kurban. Saya dari donatur. Untuk apa? Khusus sedekah. Kali beli kambing satu atau dua secukupnya, dihitung secukupnya, belai tapi hanya sedekah. Yang nggak pribadi. Subhanallah, dia masuk Islam. Gara-gara dikasih zakat, gara-gara dikasih kurban, ada yang masuk Islam. Jelas ya? Jadi ada solusinya. Yang penting jangan melanggar syariat. Yang kedua, bukanlah orang itu sunnah muakkadah untuk melaksanakan kurban jika dia mukalaf. Mukalaf itu apa? Balik dan berakal. Dan saya punya anak. Dari lebaran kemarin Idul Fitri dikasih orang uang THR itu, wah melimpah ya. Ditabung sampai sekarang masih ada uang kurang lebih 3 juta. Boleh ya saya pakai itu uang untuk kurbannya anak? Kenapa belum dituntut untuk melakukan kurban? Belum berlaku bagi syariat bagi mereka yang namanya syariat kurban. Tapi kalau uangnya orang tua sendiri diberi kurban untuk anaknya, boleh. Tapi kalau pakai uangnya anak untuk kurbannya dia, boleh. Ya tidaknya orang biru, dia kurang. Yo kira ayo produs wis. Jadi kurbannya kan, inilah orang beramal tanpa ilmu artinya offset. Melakukan sesuatu tanpa dia sadar kalau dia salah. Fokusnya tak merasa salah. Dorong fokus salah. Melakukan sesuatu pelanggaran syariat yang tidak mengerti hukum. Kalau anaknya ini minta, Pak, kan uang lebaran kemarin masih ada, Pak. Saya bikin kurban, arahkan saja. Gimana kalau sedekah? Kalau sedekah nggak apa. Kadang-kadang anak itu kepingin kurban, bukan karena status kurban atau sedekah. Kepingin punya kambing berdeh. Ini sih dok, anak-anak boleh, tapi biar ada ke sedekah. Biar ada ke sedekah. Jangan biar ada kurban. Ya. Yang ketiga, mampu. Mampu kalau saya, dikatakan mampu itu jika kita punya kelebihan harta. Setelah kita menafkahi anak istri selama 4 hari tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Mau makanannya mereka, minumannya, tempat tinggalnya, pakaian sandang, pangan pakannya mereka. Misal saya sudah cukup ngasih nafkah kepada anak istri, cukup untuk 4 hari, mulai tanggal 10 sampai tanggal 13. Kok ada kelebihan harta? Berapa? 3 berarti 3 juta. Nah, sunnah baginya untuk kurban. Tapi ini kalau saya pakai kurban, saya punya uang lagi. Gimana? Tetap sunnah baginya untuk kurban. Nah besok makan apa? Besok kalau kamu hidup pasti ada rezeki. Besok kalau kamu hidup pasti ada rezeki. Jangan sampai terus memang belum kebutuhan suka itu terus dari kurban. Artinya sudah meninggal dalam keadaan nggak pernah kurban. Emang. Eman-eman disiapkan dari sebelumnya pasti jadi biar enak ya. Nah, mampu sudah dicukupi kebutuhan anak dan istri, nafkahnya mereka, apa yang menjadi wajib. Kok ada kelebihan harta? Berapa? 3 juta cukup. Urunan sapi beli 1 kambing cukup. Sebenarnya gini, kalau kita ditanya kepingin dan kurban, pasti jawabannya kepingin semua. Mekaniknya sama, kepingin masuk surga, kepingin semua. Tapi nggak semua orang yang kepingin dunia. Serius. Dan ketahuilah, surga itu nggak bisa dikejar dengan hanya keinginan, tapi bisa dikejar dengan yang namanya keseriusan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walladzina ja'u fina lanahdiyannahum subulana." Sing niat tenanan, sing serius tenanan dapat tak takdir, tak kayak jalan. Hal ini kadang-kadang ada orang penghasilannya lebih tinggi dari kita, keimanan kepres, tapi karena niat, subhanallah, ojo mana pun berhaji udah. Kita penghasilannya lebih besar dari dia, tapi bodoh tinggi dong, ojo mana haji kurban nggak laku. Kenapa? Kepingin, tapi hatinya tenang. Kita ini kalau nabung setiap hari 10.000 setiap hari, ya Allah,
setahun 3,5 juta. Susu jauh-jauh hari kita beli kambing 2,5 juta dapat yang bagus sudah. Atau mepet atau larang gitu mas. Gitu. Cuman kita kalah sama rokoknya. Ya, rokok, iya, masa utang, amanah. Ini cuma perbandingan aja. Kita ini sama rokok luar biasa. Kalau ibu sama make up luar biasa. Bedak, turun tek tukuman. Liver atau estetik tukuman. Wadah larang. Kurban, sempur lagi. Kalau saya dapat uang 100 juta gitu ya. Kita ini mimpi gitu, gak telaten, pengen instan semuanya. Nabung, niat. Yang kepingin banyak, yang niat sedikit, yang serius tidak banyak. Nah, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di kabsyaini amla'ani adrani dzabahahuma biyadihi wa sama wa kabbara wa wada'ani jadahu ala sifatihi. Rasulullah SAW kurban dengan yang namanya gabesh. Bahasa Jawanya gibas. Jadi gibas dari bahasa Arab. Saya pernah ke daerah, saya lupa agak pelosok. Tuan rumahnya saya persilakan untuk makan ramah-ramah kan ya. Monggo Pak dah saran-saran pun sabek kula nggih. Pun sabek. Sabeknya artinya apa? Kenyang. Bahasa halusnya begitu. Sama dalam bahasa Arab syakul itu juga kenyang. Balikan. Dalam bahasa Arab artinya balikan itu merdeka. Nggak ada balikan malam 10 Muharram ada. Namanya balikan pasti malam 17 malam merdeka. Balikan itu artinya merdeka. Jadi jangan itu bahasa Indonesia. Bahasa Jawa pun juga ada beberapa yang diambil dari bahasa Arab. Rasulullah kurban domba. Makanya dikatakan sama ulama paling afdalnya kurban iya domba. Bukan sapi, bukan onta. Seumur hidup Rasulullah nggak pernah kurban sapi, nggak pernah kurban onta. Tapi boleh kurban onta, sapi boleh. Tapi yang paling afdal kata ulama kurban domba. Bebas. Qabil sama Habil. Kan rebutan istri yang cantik. Mas, wes gak usah. Asami. Terus jangan bingung, wes. Gak iso terus mari. Duduk dengan tengah ini gak yang lain. Ya, Qabil sama Habil rebutan istri yang cantik. Qabil sedekah hasil panen. Tadi karena Madin hasil panen yang jelek. Habil kurban domba, sedekah domba yang yang diterima yang mana? Habil ini lupa semuanya ada kurang kopi. Habil yang diterima sama Allah. Bisa bercahaya, taruh di atas gunung, bisa bercahaya, diangkat ke langit, itu domba dirawat sama malaikat yang sudah atas izin dan perintahnya Allah. Rawat. Allah perintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Ditebus itu Nabi Ismail berupa sembelihan domba, bukan onta, bukan sapi. Wa fadainahu bidzabhin, arti kami Allah tebus itu Ismail dengan sembelihan yang besar. Ya bukan gede, sudah cukup. Sing rawat malaikat, kapal rukun paling keimanan besar. Jadi sehingga dari beberapa rentetan sejarah ini Habil sedekahnya domba, bukan onta, bukan sapi, bukan kambing biasa. Rasulullah sedekahnya kurbannya domba, bukan onta, sapi atau kambing biasa. Kemudian Nabi Ismail ditebus bukan dengan onta, sapi atau kambing biasa, domba. Dari rentetan sejarah yang berulang-ulang ini berarti domba itu paling afdalnya kurban. Dan kata ulama, daging domba itu yang paling bagus, yang paling enak dagingnya.
Alhamdulillah daging domba ini, kurban domba ini harganya paling murah. Paling murah. Jadi belajar ini ada untungnya juga, untungnya yang paling murah. Mungkin kalau 3 juta kita jadi itu membuat duit, tapi domba kadang-kadang 2 juta dapat. Bisa kita. Nah, inilah pentingnya belajar juga. Nah, yang bertanduk lebih afdal daripada yang tidak bertanduk. Yang warnanya putih lebih afdal daripada yang tidak berwarna putih. Dan disembelih sendiri bagi yang mampu itu lebih afdal daripada diwakili itu panitia. Kecuali perempuan, meskipun dia mampu nyembelih, tetap lebih etis kalau diwakil itu pada laki-laki. Rotor ledai ini, lewat itu sekali putih. Betok-betok meeting kambing banting waduh. Darurat di coba karakter. Sopo ada rambut dicekelani putih, kambing banting sapi, waduh kuat. Itu perempuan mungkin saya sanggup itu membeli. Nah, itu kerjanya laki-laki. Disunahkan kalau perempuan sekali sanggup wakilin aja kepada laki-laki. Kalau laki-laki sanggup boleh dewi, nggak sanggup baru diwakilkan. Sekalipun diwakilkan, tapi ketika proses penyembelihan hadiri. Kadang-kadang kita enggak diwakil kapan kambingnya kita disembelih tidur itu. Sore-sore di samping itu. Ya apa sah. Cuma kata Rasulullah kepada Siti Fatimah, ya Fatimah, bumi ila uliyat kifasyahidah. Fa inna laki di awali qablati damin min damnya ayyafiru laki masalah min dunubi. Fatimah, kamu Siti Fatimah, perempuan disuruh keluar pergi masjid. Saksikan sama kambingnya kamu disembelih. Kenapa? Setiap darah bernilai ampunan. Karena itu kalau kita mewakili proses penyembelihan kepada panitia, usahakan hadir, dilihat sambil takbir Allah Akbar, Allah Akbar. Mungkin kita akan lagi tanpa rasa. Kemudian syukur, alhamdulillah, ada itu tanda disebutkan. Apalagi kalau istiqomah setiap tahun, alhamdulillah, ya Allah masih memberi kelancaran rezeki sehingga istiqomah nggak pernah putus di kurban kesekian kalinya ya Allah. Terima kasih. Coba ngomong tadi ya, coba terbang rezeki. Di salon-salon juga aktif ya Allah. Alhamdulillah ini kurban ke-15 kalinya. Coba banter, loh. Rezeki aja, alhamdulillah. Amal itu paling enak kalau mobil. Jangan kalau punya uang 1 miliar di rumah, paling aman ketahuan akan 10. Nggak ada yang tahu. Kalau ada orang tahu, jangan punya uang 1 miliar. Waktu dengan orang ketemu amalnya, alhamdulillah loh. Ketemu amalnya kok alhamdulillah. Kadang-kadang tanya saya hidup setiap tahun balik. Loh orang pun ngomong gini. Aku tak benar-benar belajar. Siapa jadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah aibnya kita ditutup sama Allah. Yang kedua alhamdulillah kalau amal baiknya kita dirahasiakan juga sama Allah. Kenapa romantis? Syukuri alhamdulillah bisa kurban, senang ya. Dihayati kurban. Sunnah ya, setiap kita melihat di pinggir jalan kambing sapi itu takbir itu sunnah minimal Allahu Akbar. Coba bantar-bantar tadi Pak ya. Kok dipikir ada yang toko sampai ya. Allahu Akbar itu ngomong. Teroris itu sendiri. Siapa Allah. Melihat kambing lagi Allah. Sunnah secara umum ya kurban melihat kambing di jalan-jalan yang disembelih di sebelah itu atau sapi sunnah untuk kurban. Jelas ya. Kapan sih kurban itu bisa jadi wajib? Yang pertama jika dinadari, saya tahun ini nadar kurban kambing ini jadi wajib. Nadar itu harus diucapkan. Nggak bisa kan tak dalam nanti nadar bukan belum jadi nadar. Nadar itu harus terlafalkan. Saya nadar tahun ini kurban kambing. Masih apa nongol jatuh nadarnya. Tapi kalau dalam hati belum jatuh nadar. Nggak bisa.
Yang kedua, ada kalanya kurban itu menjadi wajib biljali itu dengan ucapan, contohnya saya jadikan kambing ini kurbannya saya, jadi wajib. Saya jadikan kambing ini kurbannya saya, jadi wajib. Yang ketiga, dita'i itu contoh ucapannya adalah ini kambing kurbannya saya. Contoh, saya bawa kambing. Ada teman tanya, oh itu pedus. Saya bawa kambing, tanya apa ya pedus. Cuma misalnya, ini kambing kurban saya, jadi wajib. Ini kambing kurban saya, jadi wajib. Karena itu kalau pernah ditanya, itu kambing kurbannya dengan apa? Jangan jawab, yo ini kambing kurban. Nah, bilang aja, ini kambing disembelih di masjid tanggal 10 Meles. Nah, terus gimana, Bib? Saya malah Bib, ditanya orang ini kambing kurban saya. Kadang-kadang ditakoi tak, kok ngomong ini kambing kurban kalau takut beda. Gimana? Ya ada pendapat ulama mengatakan belum menjadi wajib, tapi pendapat yang kuat wajib. Ini lagi-lagi penting yang belajar kami. Karena ucapan kita itu ada nilainya dalam kacamata syariat. Ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma'amila adamiyyun min amali yauman nahri ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatil iman." Amal yang paling dicinta oleh Allah tanggal 10 Dzulhijjah adalah tumpahnya darah hewan kurban. Kan Nabi nggak bilang onta, sapi atau kambing. Sehingga Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Boleh kurban walaupun dengan unggas, titik, mentok, bebek, dorong, boleh. Belajar. Boleh. Kenapa yang paling penting adalah tumpahnya? Cuma fuqaha membahas, ahli fikih, para ulama ini boleh mengikuti khusus bagi mereka yang fakir, karena tidak mampu untuk beli kambing. Saya mampu kepingin kurban kambing, karena turutan gitu, kepake terus uangnya. Terus sampai sekarang punya uang berapa? Ya melon itu saya itu uang. Ya masih sampai Imam Mahdi mundur minta 60 ratus saya. Tapi ini kan saya kurban bebek wis. Ini aja sudah. Jangan nanti ke pasar besar. Terus ya cari titik, cari ayam, kayak kurban. Loh, boleh? Boleh. Tapi kadang-kadang kalau dengan aku ya kambing. Boleh sih. Cuma pesan banget. Apa nih? Maksud titik panitia. Bro, alhamdulillah Masjid Taufik bin Allah saat ini ya tahun ini Idul Adha 5 sapi sekian, kambing sekian, ayam sekian. Yo, kalau orang nggak belajar, rupanya kekoan zaitun, menurut ayam barang. Ini ya, jadi aliran sesat kita. Padahal ya ada syariatnya, ini cuma bagian tidak mampu. Cuma tidak satu kami untuk kami titik baru. Sebagian bagi miskin, sebagian lagi maka sudah kurban. Itu namanya kurban. Yang penting banyaknya darah. Kan gitu. Nabi mengatakan Siti Fatimah mengatakan apa? Siti Fatimah setiap tetesan darah bernilai ampunan. Semakin banyak darah yang tumpah semakin besar pahalanya. Nah, kalau seperti itu berarti 7 kambing. Saya kurban 7 kambing itu lebih afdal daripada saya ikut baca sapi. Orang kunci masing-masing 1 kambing itu lebih afdal daripada mereka kolektif patungan beli 1 sapi. Saya beli 1 kambing itu lebih afdal daripada saya patungan kunci beli 1 sapi. Sampai mengeluarkan uang besar dan sampai yang afdal, domba paling afdal. Kemudian sendirian itu lebih afdal daripada gabungan atau kolektif. Kenapa? Karena kambing itu 7 kambing lebih banyak darahnya daripada 1 sapi. Jelas ya? 7 kambing lebih afdal daripada lebih banyak darahnya daripada 1 sapi. Saya kurban 1 kambing lebih banyak darahnya daripada saya patungan beli 1 sapi. Kenapa? 1 sapi darahnya 100 sedikit ini dibagi itu uangnya. Ganjarannya masing-masing seperti 7. Tapi kalau kambing 1 ijenan betul. 7 kambing darahnya lebih banyak daripada 1 sapi.
Jadi agak egois nih, walaupun satu sapi dagingnya lebih banyak daripada 7 kambing, tetap yang paling afdal adalah 7 kambing lebih afdal daripada satu sapi. Jelas ya? Walaupun dagingnya lebih banyak sapi ya. Jadi terakhir agar masih sebetulnya ya. Umurnya sapi itu 2 tahun hijriah. Kalau kambing biasa 2 tahun hijriah lebih ya. Kalau kambing kibas setahun hijriah atau lebih cukup. Kalau kibas itu kurang dari setahun, asal tidak kurang dari 6 bulan, antara 6 bulan sampai setahun. Berapa nih umurnya kibas ini? 8 bulan baru dilihat koel orang. Kalau koel cukup, kalau nggak cukup. Orang sekarang nggak belajar ruru sapi koel orang. Orang beli kambing biasa koel orang. Oh, sampai koel sapi ada kambing biasa. Gak ada urusannya sama koel. Si dokter yang mau ini koel ini, badan sapi. Ini koel ini kambing apa? Kambing biasa. Koel itu urusannya sama kibas itu pun kalau usianya kurang dari setahun di atas 6 bulan. Jelas ya? Kurang dari setahun. Berapa yang umurnya kibas? 5 bulan. Tapi ke spoil lebih nggak cukup. Berapa umurnya kibas? Setahun lebih cukup masuk koel. Gitu. Kalau sapi sama kambing biasa nggak ada hubungannya sama koel umur tok namanya. Dan kita tidak diperbolehkan langsung percaya begitu saja dengan statement dari penjual. Ini umurnya berapa? Kalau percaya langsung. Kecuali kalau kambing atau sapi lahir kanannya dia. Umurnya berapa sapi atau kambing ini? 2 tahun baru kalau bisa ya. Mau sampai enggak ternak pulang, usaha ini gitu. Makanya kita nggak langsung percaya. Saran saya, jangan kalau beli kambing atau sapi cari kepada yang ternak. Jangan ke pedagang musiman. Itu solusi pertama. Cari ke peternak yang langsung. Sekiranya kambing atau sapi lahir kanannya dia. Makanya juga 2 tahun berapa? Saya melahirkan. Tapi kalau pulang, terus sampai yang berkos apa namanya umur 2 tahun. Kalau aktor nih, terus tahu dari mana? Atau solusi kedua, ajak teman yang berpengalaman. Kita datang ke pedagang musiman. Pak, kambing ini usianya berapa? 2 tahun. Masih belum, benar. Nah, dia pengalaman. Tahu dia kambing umur berapa? Dia tahu pengalaman. Boleh. Pilih salah satu di antara 2 solusi. Hewan hamil nggak bisa jadi kurban. Kecuali kalau hamilnya tambah gemuk, ada pendapat masih boleh. Tapi kalau hamilnya tambah gemuk, sepakat ulama mengatakan nggak boleh. Intinya jangan kurban hewan hamil. Dalam urusan kurban, jantan lebih afdal daripada betina. Tapi kalau zakat ternak, betina lebih afdal daripada jantan. Kenapa? Karena kalau zakat untuk di ternak. Tapi kalau kurban untuk disembelih, jantan lebih afdal daripada betina. Ya. Kemudian termasuk air, maaf, bincang. Makanya panitia kalau turunkan hewan kurban dari pickup dari truk atau ketika membaringkan yang untuk disembelih hati-hati, jangan sampai ke susu, ya. Akhirnya patah kakinya. Lihat keseliu kalau masih bisa waras, tapi ada patah. Tanggung jawab panitia, tanggung jawab. Dan perlu bagi panitia untuk membedakan kurban sunnah sama kurban wajib. Resepnya sisi-sisi no. Pak, ini kurban sunnah atau kurban wajib? Kurban wajib taruh sana apa? Datang orang kedua, Pak, ini kurban sunnah atau kurban wajib? Kurban sunnah taruh sana. Beda. Ngomong sama tukang jagal, Pak, yang wajib ini wajib, yang sana sunnah. Di sini masih wajib sih. Coba di sini, coba. Kenapa? Karena kurban wajib untuk suka miskin selesai. Jangan sampai diberi itu kan. Jangan sampai panitia katakan itu. Kalau bukan pakai miskin kok panitia. Aku ini kurban wajib. Dagingnya, jeroannya, kulitnya semua 100% untuk bagian miskin. Kresek sesino, kresek abang, kurban wajib. Kresek putih kurban sunnah. Yang kurban wajib pasti sampai kepada daging miskin. Yang kurban sunnah, panitia mau makan. Diberikan kepada keluarga yang kurban minta bagian, mereka minta jatah sampai dulu kasih. Diberikan kepada orang-orang yang mampu,
boleh. Kenapa kurban sunnah? Kurban wajib nggak bisa. Kurban wajib nggak bisa. Boleh nggak sih panitia itu makan daging kurban? Kalau pamitan boleh. Lekat ambil jenenge. Kamu sudah, karena berapa sih ya? Kau sok makan, nggak kasih pamit. Ini syariat ya, logikanya saya. Saya panitia, boleh nggak saya makan daging kurban nggak pakai ngomong? Kau boleh. Oh bukan apanya dia pamit. Pak, kambing 1 kilo, sapi 2 kilo. Sehingga yang kurban itu mikir, oh orang dibelain no, diboleng no, diseset no, dibagian no. Minta 1 kilo kambing, 2 kilo sapi lah. Jelas ya? Lekat pamit, ya maaf. Itu namanya khianat. Kadang-kadang yang dimakan lebih banyak daripada dibagi. Kok gak maling mana? Saya pernah ketemu orang seperti itu. Pak sampai harus pamit lah. Lek pamit gak oleh, berarti sampai dia nolong di sini. Loh iya, lek pamit gak oleh, berarti sampai dia nolong di sini. Loh tapi kan ngewangi, loh sampai ngomong nih Pak, kan orang. Sampai saksi harus sukarelawan, digaji alhamdulillah. Gak digaji harus mau. Sukarelawan. Boleh kita minta itu bukan ikhlas kita ini. Minta, kita bantu syiar agama tapi minta. Itu namanya kurang ikhlas. Tapi minta dikasih izin sama yang kurban kita rokok. Hartanya halal. Hadirin, orang sekarang dikasih daging anjing nggak tahu hadirin. Dikasih daging babi haram. Dosa ini nyolong. Dosanya lebih gede nyolong nih bang. Makan daging anjing lebih babi. Kenapa makan daging anjing dan babi nggak boleh sama manusia? Kecuali anjingnya orang yang makan. Boleh sama manusia. Tapi kalau boleh sama manusia. Orang sekarang haram boleh. Nyolong kan? Timbangan nyolong, aspal nyolong, beda. Korupsi dan seterusnya. Ini lebih parah ini. Timpang, cara berpikir orang sekarang kalau punya ilmu agama itu timpang. Ya, timpang, nggak kenceng. Kalau haram boleh nyolong, nggak sadar deh. Nggak sadar. Hati. Jadi makanya panitia ikhlas pertama. Ikhlas. DKI alhamdulillah. Dan DKI itu yang pertama. Itu paling akulnya panitia ikhlas. Yang kedua, bilang standarnya Pak kambing 1 kilo, sapi 2 kilo. Ya, kan pantas ya, pantas. Tapi kalau nggak minta kadang-kadang tugasnya belum selesai. Tadi sih ada dana panitia. Si fakir miskin, si nggak mangan kayak itu dari kurban. Kita ini, kayak itu panitia mangan di sini. Aku nggak pegel tadi. Jadi panitia model. Kenapa nggak belajar? Nggak belajar. Nyetir tapi gak bisa nyetir gitu. Celaka dan mencelaka. Bahaya orang seperti itu. Ya, apa perlunya Nabi itu ngajari syariat kalau kita nggak belajar ini? Sebetulnya niatku Nabi beda. Nabi bukan ajar ini kan? Nabi juga ngajari syariat saat ini. Niatnya api, caranya elek ya salah. Caranya api, niatnya elek ya salah. Niatnya api, caranya api. Itu yang ahsan amalan. Oleh kurban nggak boleh dijual kepada orang lain atau dijadikan upah tukang. Kalau panjang ini tak jelas menyenang di sebelah itu kan itu ya. Monggo ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan bagaimana hukumnya kalau meminta hewan kurban di perusahaan, tapi pemilik perusahaan itu non muslim nggak bisa. Kalau dijadikan kurban nggak bisa. Tapi misal bos nggak mau turut nyumbang, berarti kan nggak kurban. Tapi kalau kita bos nggak ingin nyumbang sapi, apa namanya kurban sapi, nah bahasanya saja bos nggak ingin nyumbang sapi, nyumbang, iman sedekah atau hadiah. Bagaimana cara pembagian daging kurban dan siapa saja yang berhak menerima daging kurban? Sudah saya bahas, kurban wajib sama kurban sunnah berbeda cara pembagiannya. Dan apakah non muslim berhak menerima daging? Sudah saya bahas. Ya. Kemudian mana yang lebih didahulukan antara kikol dan kurban? Sudah saya bahas. Apakah kikol dan kurban harus kambing jantan? Ya, kambing jantan tapi tidak harus. Bolehkah memasak sebagian daging hewan kurban untuk konsumsi orang-orang yang bekerja? Ini namanya daging kurban harus sampai kepada yang berhak dalam keadaan mentah.
Jelas ya? Panitia makan-makan nggak apa-apa, tapi berikan dulu kepada yang bersangkutan, minta balik nomornya, ayo bersama-sama. Daging kurban terus, mau itu fakir miskin, mau itu panitia, mau itu yang kurban, keluarganya yang kurban, mau itu orang mampu, pokoknya daging mentah sampai ke tangan mereka. Kalau dalam keadaan masak, lain lagi, itu lagi kok dalam keadaan masak. Tapi kalau kurban harus mentah, dan bisa. Tapi kan untuk makan-makan, si penting diterima, balik mana? Ayo bersama-sama. Yang penting diterima. Orang lain kalau di situ caranya begini, sisih daging yang mau dimakan panitia yang mana? Nih, misal ada 10 kilo misal, cari fakir miskin di antara panitia, nyok balik mau makan-makan. Nah, selesai. Itu cara syar'inya begitu, solusinya begitu. Sebetulnya gampang. Banyak tuh kalau 20 panitia semuanya ngerti agama. Sehingga seperti 20 panitia sih ngerti agama siji. Pertahuan dan cinta Allah. Kon butuh ustaz. Dua ngerti agama harus ustaz habis. Yang belajar itu tahu, yang nggak belajar nggak tahu. Sudah wajar kalau yang tahu ngasih tahu, yang nggak tahu mas. Oleh kita muslim kon ngaji dari Indion bisa mondok dari Indion bisa itu mondok. Nanti pengajian soal bisa deh tahu ini nomor itu aku cerdas. Ini kadang-kadang orang begitu, kalau orang mesti ngomong. Nah, bolehkah kulit hewan kurban dijual? Tidak boleh. Kadang-kadang begini, komplainnya panitia, tidak ada yang mau terima kulit itu. Corowan nggak ada yang mau terima. Yang penting terima pakai mesin. Ada nomornya nggak mau ditolong, ada nomor dari duit. Atau gampangannya segini aja sudah, ini aja. Kulit sama jeroan dewek. Kulit sama jeroan sedikit. Yes. Setelah itu apa? Caranya satu pakai mesin. Serah terima saja. Bilang balik nomor, tak tolong pakai duit. Tak pakai nomor kan sampai nggak mau terima kulit jeroan. Betul, kan iso ngolah masak rokok di sini. Kalau nama itu tak sampai pakai duit. Tapi kalau tidak pakai duit, tak pakai nomor pakai sini. Selesai. Tapi yang penting serah terima dulu. Kadang-kadang panitia lain hukum sendiri. Pakai. Terus ya, beres. Enak ada hukum sendiri. Lah, tanya orang kok itu. Bahkan kalau kurban wajib, berarti kan itu miliknya bagi miskin. Nggak bisa main hukum sendiri. Seharusnya apa? Serah terima dan dulu balik dulu itu selesai. Bukan terus dan dikeduk dia kok kubur jeroan apa namanya kulit. Nggak bisa itu tanya orang kok kamu main hukum sendiri? Nggak bisa. Nggak begitu caranya. Urusan kurban lebih banyak salah dari urusan zakat. Kenapa? Urusan zakat orang masih banyak mau belajar. Kenapa wajib? Tapi urusan kurban dipakai nanti sedekah. Kalau bantah lah kamu belajar, dipikir mau bagus sedekah, tapi bisa. Tadi saya ini harus hampir sudah sampai ngomong, gak mau ini ya. Makanya memang ilmu nggak bisa dicari dengan tanya jawab. Habis di bawah ngaji ya gitu. Kita sadar ngaji itu nanti banyak informasi baru kita terima dan tiba-tiba kita semakin baik. Mudah-mudahan jadi ilmu yang baik. Tadi kamu menerangkan masalah keputusan orang ini dan boleh menjadi. Misalkan di sini seperti jemaah taklim, bapak-bapak itu yang menunjukkan juga menurut sedekah menunjukkan terus ya bulan Dzulhijjah berangkat 1 ekor sapi. Apakah misalkan dari 1 ekor sapi itu misalnya bisa mendapat bagian? Ya, saya mau tanya, sapi itu maksimal berapa orang? Sudah. Kalau dari sekian banyak orang yang hadir tadi berarti kan bukan kurban. Jadi sedekah. Itu non muslim sebagian boleh. Ini solusi. Ini solusi. Kasta ini sebagian diberikan dijadikan kambing atau sapi. Ada yang diberikan bagi miskin, ada yang makan sendiri kan sedekah bebas ya. Ada yang diberikan non muslim tidak ada masalah. Boleh. Nah. Seperti itu. Lalu dari saya nanti tahun dapat dari PD Gandum itu dikhususkan. Nah,
Kadang-kadang orang non muslim juga nggak kurban, nggak apa-apa. Bukan berarti masjid tidak menerima bantuan dari non muslim, asal bukan status kurban. Dan yang kedua, kalau mereka tidak kawin, hati-hati, jangan ikut-ikut kita. Laku di dulu balik hati. Ada pertanyaan terakhir ternyata yang tidak terbaca B. Kurban atas nama orang yang sudah meninggal itu boleh. Kalau mendapatkan wasiat sebelum meninggalnya boleh. Kalau tak mendapatkan wasiat tak boleh. Jelas ya? Dan kalaupun kita dapat wasiat, berarti kan boleh. Berarti kan boleh ya. Itu 100% daging untuk kami miskin. Sak kulitnya sak jeroan. Misalnya, saya beli kambing. Saya niatkan kambing ini kurban atas nama orang fulan masih hidup. Misal kakek saya beli kambing. Saya niatkan buat dengan. Saya minta izinnya. Oh, terima kasih Pak. Kebetulan kakek nggak pernah kurban. Tapi kayak saya minta dulunya satu. Oh ya, bisa. Kan bisa ya. Tapi kalau kakek saya sudah meninggal, saya kurban atas nama beliau. Walaupun dia pernah wasiat sebenarnya ketika masih hidup. Tapi kapan-kapan kurban atas nama kakek. Terus saya ingat saya kurban atas nama beliau. Bisa saya pamit minta dulunya satu. Sudah meninggal. Makanya kata ulama untuk kaki miskin. Nah, kadang-kadang orang kurban atas nama orang yang meninggal, tapi sebenarnya adalah bagian meninggal. Tidak baca. Ini tak salah kaprah. Di mana-mana begitu. Di mana-mana kalau kurban untuk meninggal. Solusinya gimana? Jangan kurban atas nama yang meninggal. Tetap atas nama kita pribadi, tapi bagian kepala itu meninggal. Lain urusan. Itu kita minta bagian boleh. Kurbannya atas nama siapa? Saya. Cuma saya minta ya Allah, sebagaimana Engkau berikan pahala kepada saya, berikan hadiah pahalanya kepada pulang. Walaupun buahnya disebut kan begitu Rasulullah. Kurban atas nama pribadi, tapi pahalanya dihadiahkan untuk umatnya. Umat ini arah umatnya Nabi. Bahkan kita belum hidup sudah dikasih hadiah pahalanya. Maka itu solusinya. Ini penting jangan pakai atas nama orang yang sudah meninggal. Penting atas nama yang pribadi, tapi dihadiahkan pahalanya kepada yang ini. Seperti kita tahlilan itu, seperti kita sedekah itu. Ya Allah pahalanya untuk bulan, ya Allah baca ini untuk bulan. Itu lebih apa? Sehingga kita tidak jatah lulus, ambil atau apa. Dibutuhkan. Misalkan kalau pembagiannya itu kurban itu tidak ditimbang, tapi hanya dikepal. Itu bagaimana menurut Anda? Kurban tidak ditimbang. Beda sama zakat. Kalau zakat harus ditimbang. Maksudnya gini, kan tadi Jawa itu kita kan tadi selama itu sudah tahu mana kambing kurban, mana kambing yang masuk. Nanti kita insya Allah kita sendirikan. Terus terkumpul semua daging itu dagingnya itu ditimbang dulu atau langsung dibagi ke juku-juku itu gimana? Enggak ada daging kurban. Iya. Jadi bagi yang menerima, siapapun yang menerima, apapun status sosial, fakir, miskin, dan orang yang mampu, yang kurban, tidak ada batasan tertentu berapa yang harus diterima. Yang penting kalau fakir miskin diberi bagian yang secukupnya untuk mengenyangkan, itu minimalnya. Jangan dikasih bikin 1 kantong. Lihat tangan di rumah. Tahun depan boleh kisah saja orang seperti ini. Soalnya menurut kurban ya, tidak ada batasan. Yang penting dia dikasih secukupnya untuk mengenyangkan. Syukur-syukur bisa lebih daripada itu. Tidak ada batasan. Boleh di apa namanya dipak, boleh ditimbangi, boleh ditimbangi. Sebetulnya zakat begitu. Kita zakat setiap tahun berapa kilo? Antara 2,5 atau 3 kilo sama ya, nggak masalah ya, 2,5 atau 3 kilo. Tapi apakah orang fakir itu harus cuma 3 kilo atau 2,5? Enggak. Dari 2,5 3 kilo yang terkumpul berapa kilo total? Fakir miskinnya berapa kilo? Berapa orang? Kalau saking kakek, akhirnya setiap fakir miskin dapat 1 kilo, ya apa? Begitu, ada ya. Tapi kalau misalnya yang zakat banyak, fakir miskin sedikit, dia itu pertemuan bisa 10 kilo, 10 kilo. Yang penting ada bagian cosak upo, kan gitu, cosak keluar loh. Yang penting ada ukuran yang mengenai zakat sama ukuran dalam hal ini yang berbeda. Gitu. Jadi
daging kurban wajib sama daging kurban sunnah itu disendirikan. Jadi kreseknya beda. Kreseknya beda. Ya, kresek kapan kurban wajib. Ojo sampai dari yang bukan. Jangan sampai dibikin kepada orang yang mampu. Jangan sampai dimakan panitia. Pasti kan pakai miskin terus. Kresek kata. Jadi cukup ya. Saya masih acara lagi. Ngaji hidup, alhamdulillah hidup. Saya senang. Coba ada susu saya terserah dengan masih sampai jam 10. Tak tinggal mobil lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la tasharu min ahadin awsafu wa ta'amul asyana. Wallahu ba'athna 'alaihi kama nusawiru minna aw yakuna lakin aqbal bisaratil bada'an fi safati rabbina wa adana wa idin tasasna bil mawajdati habuna nafa'u aydi fakrina wa rajana bil wa'idil ahadil 'alim ilahina mutawassilina biman ilaihi ta'ala muhtarihi wa 'abidihi wa sabihi sayyidil wujudi fil ilahu harana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa aqbalna ajib da'wana أنت لنا يا نورنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ بإن أخطأنا واسلكنا بنهج طه المصطفى ثبت على جبل الحبيب في خطانا أرنا بفضلك طلعة أحمد بهجة عين الرضا ترانا وكن في كل حال حبلنا وإذا من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا نحن بين يديك حتى ترانا ولك رجوناك فهدم سبلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانشر لنا سنة طه في مجرى الأرض واجمع كل من عادانا واغفر إلينا واسقنا كأسنا واشف عافيتنا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن حكمنا عند الممات واصلح حكمنا يا رب واجمعنا واحفظ لنا في ذلك الفردوس يا ربنا يا رب واجمعنا واحفظ لنا في ذلك الفردوس يا ربنا يا رب واجمعنا واحفظ لنا في ذلك الفردوس يا ربنا للمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصفا أبصارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.